Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Sebuah peradaban kuno yang berkembang di Afrika Barat lebih dari 2000 tahun lalu kini menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Peradaban Nok yang dikenal sebagai masyarakat pertama di sub-Sahara Afrika yang menguasai teknologi peleburan besi dan menghasilkan patung-patung terakota ikonik tiba-tiba menghilang tanpa jejak pada tahun 200 Masehi. Apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang menciptakan karya seni yang masih mengagumkan dunia hingga hari ini? Bisakah teknologi canggih yang mereka kembangkan menjadi kunci untuk mengungkap nasib peradaban yang hilang ini? Berikut kami ulas seputar peradaban kuno yang berkembang di Afrika Barat ribuan tahun lalu versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Peradaban Nok merupakan salah satu peradaban paling awal yang tumbuh dan berkembang di Afrika Barat, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Nigeria. Kebudayaan Nok mencapai puncaknya pada masa zaman besi, sekitar tahun 900 sebelum Masehi hingga tahun 200 Masehi. Salah satu warisan paling penting dari peradaban ini adalah patung-patung terakota yang unik dan khas, menggambarkan sosok manusia dan hewan. Masyarakat Nok juga dikenal sebagai masyarakat pertama di Afrika Sub-Sahara yang mengembangkan kemampuan peleburan besi, suatu prestasi yang mengubah jalannya perkembangan teknologi di wilayah tersebut. Peninggalan kebudayaan Nok pertama kali ditemukan di wilayah Nigeria bagian utara dan tengah, terutama di kawasan yang terletak di antara Sungai Niger di barat dan Sungai Benue di selatan. Penemuan ini dimulai ketika para pekerja tambang menemukan pecahan-pecahan patung terakota saat melakukan penambangan timah pada awal abad ke-20. Sejak saat itu, penelitian arkeologis terus berlanjut hingga abad ke-21 yang mengungkapkan bahwa peradaban ini meluas di wilayah sekitar Nigeria Tengah, mencakup area seluas 78.000 km persegi, setara dengan ukuran negara Portugal. Meskipun tidak ada catatan tertulis dari periode ini, arkeolog memperkirakan bahwa jumlah penduduk masyarakat Nok mencapai 429.000 jiwa. Saat ini, keturunan mereka diduga masih menetap di wilayah Hausa, Jos, Taroga, dan Samondokia. Dengan penguasaan teknologi peleburan besi yang mereka kembangkan, masyarakat Nok mampu menciptakan alat-alat yang membantu mereka berkembang menjadi salah satu peradaban penting di Afrika Barat. Masyarakat Nok diyakini telah melompat langsung dari zaman batu ke zaman besi tanpa melalui zaman perunggu, sesuatu yang cukup unik dalam sejarah perkembangan teknologi di dunia. Teknologi besi mereka dianggap sebagai salah satu yang tertua di sub-Sahara Afrika. Di situs arkeologis Taruga ditemukan 13 tungku peleburan besi beserta berbagai peralatan dari besi seperti cangkul, parang, dan kapak tangan yang digunakan untuk aktivitas pertanian. Meski telah menguasai teknologi besi, masyarakat Nok tetap menggunakan perkakas batu, terutama untuk alat-alat yang lebih besar. Teknologi besi yang mereka kembangkan memberikan keuntungan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam bidang pertanian dan perdagangan. Dengan alat-alat besi yang lebih efisien, masyarakat Nok mampu mengolah tanah dengan lebih baik dan menghasilkan tanaman dengan produktivitas yang lebih tinggi. Salah satu peninggalan paling mengesankan dari peradaban Nok adalah patung-patung terakota yang telah ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak.
Patung-patung ini seringkali menggambarkan kepala manusia. Meskipun ada juga patung yang menampilkan sosok manusia secara utuh maupun hewan. Seni terakota ini dianggap sebagai salah satu bentuk seni paling awal yang ditemukan di Sub-Sahara Afrika. Patung terakota Nok biasanya menggambarkan sosok manusia yang duduk dengan satu tangan bersandar pada lutut yang terangkat. Ada juga figur yang membawa senjata, dan seringkali patung-patung ini tampak mengenakan pakaian upacara dan perhiasan yang tidak biasa dipakai sehari-hari, yang menunjukkan bahwa patung tersebut mungkin menggambarkan tokoh-tokoh penting dalam ritual keagamaan. Sosok laki-laki sering digambarkan dengan janggut persegi pendek dan kumis tipis yang hanya tumbuh di sudut-sudut mulut. Selain itu, ada beberapa patung yang menggambarkan makhluk imajinatif, seperti figur manusia dengan kepala gajah atau manusia dengan paruh dan ekor burung. Desain kepala, mata, dan mulut pada banyak patung tersebut menunjukkan pola artistik yang sama, meskipun patung-patung ini ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Lebih dari 2000 karya seni terakota telah ditemukan, menjadikan masyarakat Nok sebagai salah satu penghasil seni terakota terkemuka di dunia kuno. Ekonomi peradaban Nok sebagian besar didukung oleh kegiatan pertanian, perdagangan, serta perburuan dan peternakan. Masyarakat Nok dikenal memelihara berbagai hewan. Beberapa di antaranya digambarkan dalam karya seni mereka. Mereka juga menanam berbagai jenis tanaman seperti sorghum, labu, dan kacang tanah yang merupakan sumber utama makanan mereka. Hasil pertanian dan daging hewan yang mereka ternakkan dijual atau dipertukarkan dengan komunitas lain di sekitar wilayah mereka. Di bidang seni, selain patung terakota, mereka juga menghasilkan tembikar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis terhadap tanah liat yang digunakan menunjukkan bahwa semua tembikar tersebut berasal dari sumber yang sama, yang menunjukkan adanya sentralisasi industri tembikar di bawah kendali tertentu, mungkin oleh penguasa atau elit masyarakat. Peradaban Nok mulai mengalami kemunduran sekitar tahun 200 Masehi, dan alasan pasti di balik runtuhnya masih menjadi misteri. Berdasarkan penemuan mata panah dan ujung tombak, ada indikasi bahwa terjadi konflik atau persaingan antar kelompok di dalam masyarakat Nok atau dengan suku-suku lain di sekitar mereka. Beberapa ahli berpendapat bahwa perang saudara mungkin berperan dalam kehancuran mereka. Selain itu, bukti arkeologis menunjukkan adanya penurunan tajam dalam produksi tembikar pada masa-masa terakhir peradaban ini, yang mungkin disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perubahan iklim yang ekstrim, atau kedatangan kerajaan-kerajaan saingan yang lebih kuat. Meski peradaban mereka runtuh, warisan peradaban Nok tetap hidup melalui budaya dan teknologi yang mereka wariskan kepada masyarakat-masyarakat yang muncul setelahnya. Ada teori
Demikian seputar peradaban kuno yang berkembang di Afrika Barat ribuan tahun lalu, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar peradaban kuno yang berkembang di Afrika Barat tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.